Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, marilah bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sudah belajar keberagaman budaya bangsaku, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sekarang kita akan belajar bersyukur atas keberagaman, yaitu cara kita bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa banyak sekali makanan khas daerah di Indonesia? Iya, betul. Contohnya, kita tinggal di Cirebon, yaitu makanan khasnya adalah sega jamblang. Pasti kalian sudah tahu ya. Yang kedua yaitu nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, yaitu makanan favorit di Yogyakarta. Yang terakhir yaitu nasi kerawu, adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah contoh rumah adat dari beberapa provinsi di Indonesia. Kita tinggal di Cirebon, berarti rumah adatnya bernama Keraton Kasepuhan, yaitu berasal dari Provinsi Jawa Barat. Yang kedua yaitu Bangsal Kencono, yaitu berasal dari Yogyakarta. Yang ketiga yaitu Rumah Gadang, yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Selain makanan khas dan rumah adat, Indonesia juga mempunyai permainan tradisional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu permainan engklek, dan yang kedua adalah permainan bakyak. Permainan engklek. Pasti kalian sudah mengenal permainan engklek itu di lingkungan sekitar ya. Permainan engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Gambarnya seperti pada gambar. Permainan engklek dimainkan 2-5 orang. Permainan engklek memiliki 3 pola. Yang pertama yaitu pola pesawat. Pola pesawat ini bentuknya menyerupai pesawat di bagian atasnya. Dan yang kedua, pola gunung. Polanya menyerupai gunung yang di atasnya di angka 9. Pola yang ketiga yaitu pola baling-baling. Bagian atasnya menyerupai baling-baling. Indonesia kaya akan budaya. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Kita dapat mencicipi beragam makanan, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman tersebut.
Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kelereng yang dilempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung. Yang kedua, gema. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Jadi bisa dikatakan gaung itu di tempat yang tertutup. Contohnya, kalian berteriak di kamar mandi, di ruang tamu, ataupun di ruang keluarga. Yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, atau bisa dikatakan di ruangan yang terbuka. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah, dan bukit-bukit, serta lapangan yang permukaannya keras dan rapat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa mengerjakan evaluasinya ya anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.